Seorang wanita 40 tahun dibawa ke puskesmas Sukasih karena BAB cair lebih dari 6 kali dalam sehari sejak 2 hari yang lalu. Assalamualaikum dok, saya mau berobat. Waalaikumsalam. Iya, ada keluhan apa, Ibu? Jadi saya udah BAB terus dok dari 2 hari yang lalu. Boleh, Bu. Bisakah ceritakan bagaimana awal mulanya? Iya dok, saya tuh udah bolak-balik ke WC, udah lebih dari 6 kali dok. Terus si BAB-nya gitu cair dok. Hmm. Oh, begitu ya, Bu. Baik, saya akan periksakan dulu ya, Bu. Baik, terima kasih dok. Sama-sama. Kemudian, dokter melanjutkan tanya jawab dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, dokter menegakkan diagnosis pasien menderita diare. Dokter puskesmas menyadari bahwa angka kasus diare di desa Sukasih meningkat beberapa hari ini. Sehingga dokter puskesmas berinisiatif melaporkannya kepada kepala puskesmas. Assalamualaikum, Pak. Saya mau melaporkan 5 hari terakhir di puskesmas kita terjadi peningkatan kasus diare. Apa sebaiknya kita menurunkan tim untuk menyelidiki kasus diare ini? Karena jika tidak dikhawatirkan kasusnya akan bertambah parah, Pak. Waalaikumsalam. Baik dok, nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala desa. Lalu saya akan menugaskan petugas surveillance untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan diare tersebut. Terima kasih Pak. Kemudian, kepala puskesmas segera melapor ke kepala desa. Assalamualaikum Bu. Izin melaporkan. Jadi ada laporan bahwa di Puskesmas Sukasih pada 5 hari terakhir, puskesmas kita terjadi peningkatan kasus diare yang tidak wajar. Biasanya Bu hanya 2 kasus biasanya per hari puskesmas itu. Gimana ya Bu? Apa yang harus kita lakukan Bu? Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih atas laporannya. Nanti saya akan melaporkan kembali ke pihak terkait ya, Pak. Kepala puskesmas berkoordinasi dengan petugas surveillance terkait laporan yang diberikan oleh dokter. Assalamualaikum Ibu. Jadi ada laporan bahwa di Puskesmas Sukasih pada 5 hari terakhir terjadi peningkatan kasus diare yang tidak wajar. Apa bisa Ibu mengobservasi penyebab diare di desa Sukasih, Bu? Ya, Waalaikumsalam, Pak. Baik, nanti saya akan melakukan penyelidikan ke sana ya. Untuk hasilnya akan kami laporkan segera, Pak, pada rapat bersama nanti. Terima kasih, Pak, atas laporannya. Baik, Bu, sama-sama. Petugas surveillance melakukan investigasi. Kemudian hasilnya dilaporkan pada rapat bersama dengan kepala puskesmas, kepala desa, dan pemegang program. Assalamualaikum hadirin sekalian. Jadi ada laporan bahwa di Puskesmas Sukasih pada 5 hari terakhir terjadi peningkatan kasus diare. Biasanya puskesmas kita hanya menemukan 2 kasus diare per harinya. Silakan bagi petugas untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Ya, izin melaporkan ya. Berdasarkan hasil penyelidikan yang saya lakukan bersama tim, itu didapatkan ada 20 anak-anak dan 33 orang dewasa yang mengalami keluhan yang mirip dengan diare, Pak. 15 pasiennya itu telah dirujuk ke rumah sakit kabupaten, satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Untuk usia pasiennya itu bervariasi di antara 20 sampai 55 tahun, tapi semua penderitanya itu tinggal di desa yang sama, Pak, di desa Sukasih yang berpenduduk 1.580 orang. Untuk attack rate sendiri itu 3,35% dan untuk case fatality rate-nya itu 0,032%, Pak. Jadi dari yang kami ketahui dari desa tersebut letaknya dekat dengan sungai. Kemungkinan penyebab kenaikan kasus ini itu diakibatkan oleh warga yang tidak memiliki toilet pribadi sehingga mereka itu menggunakan sungai untuk kegiatan MCK dan sumber air minum. Setelah itu juga saya juga menemukan banyak anak yang menderita muntah berak namun tidak separah anak-anak yang dibawa ke puskesmas, Pak. Selain itu juga setelah berdiskusi dengan warga sekitar, tim kami juga menemukan bahwa tempat pembuangan sampah mereka itu dialihfungsikan menjadi perumahan, Pak. Sehingga belakangan ini warganya itu membuang sampah langsung ke sungai. Mungkin segitu, Pak, dari laporan kami. Terima kasih. Oh iya. Baik Ibu Surveillance, terima kasih atas laporannya.
Dari hasil penyidikannya didapatkan, saya ingin kasus ini dilakukan penatasanaan lebih awal ya Bu, untuk meminimalkan kemungkinan yang fatal. Iya, kami dari pemegang program juga akan melakukan penata laksanaan berupa lintas diare dan membentuk tim gerak cepat yang akan melakukan penyuluhan ke desa. Baik, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ada yang ingin ditambahkan lagi tidak Bu? Saya juga menambahkan lagi Pak, untuk lintas diare kan itu salah satu poinnya ada edukasi. Nah, untuk edukasi selain kepada pasien yang berobat ke puskesmas, rencananya juga kami akan melakukan edukasi ke Desa Sukaasih dengan menggerakkan tim gerak cepat sehingga dapat memberikan menekan kenaikan dari diare ini. Jadi saya mohon izin untuk melakukan penyuluhan kepada Ibu Kades. Edukasinya itu berisi kayak misalkan untuk pengobatan-pengobatan dasar seperti eh, pembuatan oralit, lalu pemberian zinc, lalu juga ada edukasi kepada orang tua yang anaknya terkena diare untuk tetap memberikan ASI secara berkala. Lalu juga edukasi untuk pencegahan diare itu melalui penjelasan tentang sumber penyakit tentang diare itu sendiri, cara mencegahnya. Contohnya itu seperti menjaga kebersihan dan lain-lain. Oh iya, baik. Kemarin juga saya mendapat laporan yang sama terkait kasus tersebut. Nanti saya akan membantu sebisa mungkin. Dan saya harap penata laksanaannya dapat berjalan dengan lancar agar kasus ini dapat segera cepat tertangani. Setelah mendapat laporan dari Kepala Puskesmas, Kepala Desa melaporkan data tersebut ke Bupati. Selamat pagi Pak Bupati, saya dari Kepala Desa Sukaasih izin melaporkan bahwasannya di desa kami didapatkan ada 20 anak-anak dan 33 orang dewasa mengalami keluhan yang mirip dengan diare. 15 pasien sudah dirujuk ke RS Kabupaten, 1 pasien yang dirujuk meninggal dunia, lalu usia pasien bervariasi di antara 20 sampai 55 tahun. Semua penderita tersebut tinggal di Desa Sukaasih. Dari yang kami ketahui, desa tersebut letaknya dekat dengan sungai. Kemungkinan penyebabnya kenaikan kasus tersebut diakibatkan oleh warga tidak memiliki toilet pribadi sehingga menggunakan sungai untuk kegiatan MCK dan sumber air minum. Setelah saya melakukan kunjungan ke Desa Sukaasih, saya juga menemukan banyak anak yang juga menderita muntah berak. Namun tidak separah anak-anak yang dibawa ke puskesmas. Selain itu, dari setelah berdiskusi dengan warga, tim surveillance menemukan bahwa tempat pembuangan sampah warga telah dialih fungsikan menjadi perumahan sehingga belakangan ini warga membuang sampah langsung ke sungai. Pagi Bu, terima kasih banyak atas laporannya. Selanjutnya akan saya tindak lanjuti ke petugas dinas kesehatan untuk diobservasikan lebih lanjut. Terima kasih banyak Bu. Kemudian Bupati mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Dokter Puskesmas Desa Sukaasih. Bapak Bupati juga mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, dalam respon kejadian yang sedang terjadi di Desa Sukaasih, saya membutuhkan saran dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan laporan dan saran agar kasus ini cepat ditangani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, izin melaporkan seperti data yang sudah kita dapatkan di Desa Sukaasih, didapatkan ada 20 anak dan 33 orang dewasa mengalami keluhan yang mirip dengan diare. 15 pasien sudah dirujuk ke rumah sakit kabupaten. 1 pasien dirujuk meninggal dunia. Usia pasien bervariasi, di antaranya 20 sampai 55 tahun. Semua penderita tersebut tinggal di Desa Sukaasih. Dari data yang saya dapatkan dari Kepala Desa, wilayah tersebut letaknya dekat dengan sungai. Kemudian penyebab kenaikan kasus tersebut diakibatkan oleh warga tidak memiliki toilet pribadi sehingga menggunakan sungai untuk kegiatan MCK dan sumber air minum. Setelah saya melakukan kunjungan ke Desa Sukaasih, saya juga menemukan banyak anak-anak yang menderita muntah, berak, namun tidak separah anak-anak yang dibawa ke puskesmas. Selain itu, setelah berdiskusi dengan warga, tim surveillance menemukan bahwa tempat pembuangan sampah warga telah dialihfungsikan menjadi perumahan. Sehingga belakangan ini warga membuang sampah langsung ke sungai. Kira-kira ada yang mempunyai pendapat ataupun saran guna menangani kasus ini?
Baik, dari yang kami pahami, kemungkinan warga mengalami keluhan dari air sungai yang telah terkontaminasi. Selain tindakan medis berupa pemberian obat, diperlukan juga upaya untuk memutuskan penularan penyakit diare tersebut. Dengan edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang larangan membuang sampah ke sungai agar sumber air tidak tercemar. Selain itu, warga juga diharuskan merebus air minumnya sampai mendidih agar mikroorganisme penyebab diare bisa mati. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Apa ada yang ingin berikan solusi lagi? Mungkin dari saya selaku kepala desa Sukasih yang sering melihat warga buang sampah ataupun buang limbah ke sungai, maka sebaiknya Pemda dapat menyediakan fasilitas MCK yang layak berupa toilet umum dengan septic tank agar limbah dari masyarakat tidak mencemari sungai. Oleh karena itu, saya harap pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk pembangunan toilet umum yang layak agar limbah masyarakat tidak mencemari daerah aliran sungai. Baik, Ibu Kades, terima kasih banyak pendapatnya. Sekarang dari Ibu Dinas Lingkungan Kehidupan, apakah ada saran dan panduan teknis agar wabah ini bisa segera teratasi? Izin menambahkan pernyataan dari Ibu Kepala Desa, selain pembangunan toilet umum, juga diperlukan pembangunan septic tank yang kedap air agar limbah tidak merembes dan masuk ke aliran sungai. Selain itu, mengacu kepada panduan dari Kementerian Lingkungan Hidup, perlu diperhatikan juga agar jarak antara septic tank dengan sumber air harus lebih dari 15 meter agar tidak terkontaminasi. Kemudian, diperlukan juga pembangunan tempat pembuangan akhir agar warga tidak membuang sampah ke sungai. Dan perumahan yang ada di sekitar daerah aliran sungai harus diselidiki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL-nya, apakah sudah memenuhi kriteria baik dari pengolahan limbah maupun dari izin mendirikan bangunannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas sarannya dan pendapatnya. Saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait demi kelancaran program baik dari penganggaran maupun teknisnya. Saya menghimbau agar pihak terkait dapat segera bertindak agar wabah ini cepat selesai. Jangan lupa sosialisasi diperlukan agar masyarakat kita paham tentang upaya kita membantu mereka agar wabah ini tidak terulang. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Setelah rapat tersebut, pihak yang terkait pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Petugas yang terbagi dalam beberapa tim gerak cepat yang dibentuk oleh pemegang program KLB melakukan upaya yang sudah direncanakan dengan cepat. Upaya pengobatan telah dilakukan oleh tenaga medis. Tindakan promotif yang akan dilakukan sesuai dengan program pencegahan KLB adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Sukasih, pembangunan beberapa MCK, dan juga ketersediaan air bersih agar masyarakat dapat menggunakan dengan baik dan hidup lebih sehat. Selanjutnya, tim gerak cepat pergi ke depan kantor desa untuk melakukan pencegahan melalui penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Dokter Puskesmas Sukasih. Jadi begini Bapak, Ibu, karena desa kita banyak yang terkena diare, saya ingin berbagi sedikit bagaimana cara supaya kita bisa mencegah dan mengobati secara mandiri di rumah. Jadi Bapak dan Ibu kan sudah tahu ya diare itu biasanya BAB-nya cair. Lalu sehari bisa lebih dari 3 kali buang air besar. BAB-nya bisa berdarah atau bisa ditambah dengan mual muntah. Lalu diare disebabkan oleh apa ya? Nah, diare itu disebabkan oleh bakteri, lalu bakterinya di mana? Nah, bakterinya masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Air tidak bersih, tangan kotor, lingkungan yang kotor. Jadi banyak sekali kasusnya. Pada kondisi di mana air bersihnya berkurang, misalnya air tercemar bisa oleh tinja maupun limbah. Sarana kebersihan kurang seperti penyiapan makanan yang tidak bersih, lalu bisa juga dari tempat buang air yang tidak bersih dan dipakai bersama-sama. Meskipun ini penyakit yang umum untuk Bapak Ibu, tapi jika tidak ditangani bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa gitu, Dok? Kenapa emang? Nah, jika Bapak Ibu terkena diare, kan BAB-nya cair ya. Cairan dalam tubuh Bapak Ibu keluar semua, jadinya bisa dehidrasi.
Kalau dehidrasinya tidak ditangani, nanti jadi lemas, tidak sadarkan diri, bahkan bisa menyebabkan kematian. Terus kami harus bagaimana, Dok? Nah, untuk mencegahnya dimulai dari menjaga kebersihan, seperti menggunakan air yang bersih untuk kehidupan sehari-hari, merebus air sebelum diminum, makan makanan yang higienis, cuci tangan menggunakan sabun, punya toilet mandiri, lalu menjaga kebersihan lingkungan. Lalu kalau sudah terkena diare, bagaimana caranya menanganinya? Kalau masih ringan, Bapak Ibu bisa melakukan pengobatan mandiri. Di rumah pengobatannya disebut lintas diare, yaitu cara menuntaskan diare dengan banyak minum air tentunya. Air yang bersih, lalu bisa membuat oralit untuk mencukupi cairan dalam tubuh. Selanjutnya, teruskan pemberian ASI apabila Bapak Ibu mempunyai bayi yang terkena diare. Kalau tidak membaik selama 3 hari atau ditambah dengan demam, tinja, berdarah, muntah, maka segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera ditangani. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu semua? Udah cukup, Dok. Udah bisa dipahami. Terima kasih ya, Yang Dok. lain? Oke. Baik, sama-sama. Semoga segera membaik ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian, setelah semua tim sudah melakukan peran masing-masing, akhirnya wabah di Desa Sukaasih dapat tertangani dengan baik. Begitulah kurang lebih alur koordinasi dalam penanggulangan wabah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.